itu yang di depan. Ya, kamu. Ya, bagaimana Pak? Asal ada kepastian dari kamu. Cukup diam dan buktikan bahwa kita tidak pantas direndahkan. Kalau hati ini dihianati oleh kerakusan mereka. Tapi karena ini tentang cinta, jadi mau kemana? Apalagi berdua di gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagai kepala desa, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya hari ini kita jumpa lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejauh ini saya sibuk mencari ibu desa. Dan ibu desa juga sibuk mencari bapak desa yang lain. Mencintaimu itu sama seperti berdiri di pelabuhan yang salah. Saya menunggu kapalmu sandar, ternyata kamu naik pesawat. Bahkan sudah naik bis menuju rumah yang dituju. Kemarin sempat saya temukan wanita itu. Maukah kamu menjadi istriku? Dia jawab, harus berapa cermin supaya kamu lihat mukamu, biar kamu sadar kalau kamu itu tidak cocok dengan saya. Tapi saat itu saya diam saja. Saya diam, saya tenang, saya tidak menjawab apapun. Karena yang rendah itu hati, yang tinggi itu harga diri. Cukup diam dan buktikan bahwa kita tidak pantas direndahkan. Tetapi hari ini di Kupang saya sampaikan, saya akan lawan. Jangan lihat siapa mereka, tapi buatlah mereka melihat siapa kita. Tapi karena ini tentang cinta, jadi mau kemana, mau bagaimana? Biarkan saja, ikhlaskan saja. Intinya, jangan takut sendirian. Matahari juga sendiri, tapi tetap bersinar. Tetaplah berjuang dengan tenang dan yakin bahwa perjuangan kecil setiap hari lebih kuat daripada niat besar yang hanya direncanakan. Saudara-saudari hadirin sekalian, jangan malu jadi jomblo. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Apalagi berdua di gelap. Intinya orang yang memahami cinta berarti dia tahu soal cinta. Orang yang mencintai ibunya berarti dia tahu di mana surga berada. Tapi coba kita ingat-ingat lagi. Dulu, waktu kita masih kecil, saat mama mau melangkah ke pasar, kita pasti menangis sambil menahan tangannya. Mama, ikut. Tapi sekarang, kebalik. Mak, saya jalan dulu ya. Kalau mama pulangnya agak terlambat, kita pasti gelisah menunggu di depan pintu. Mama, cepat pulang. Saya kangen. Sekarang, ketika nama mama muncul di layar HP, dengan cepat kita katakan, "Mak, saya lagi sibuk, nanti saja saya telepon balik." Dulu begitu mama selesai memasak, kita langsung makan dan bilang, "Mak, masakan mama paling enak sedunia." Sekarang, ketika mama sudah siapkan makanan hangat di meja, kita cuma lewat dan bilang, "Mak, saya makan dulu saja ya." Tanpa kita sadari, semakin kita dewasa, semakin sering kita mengabaikan sosok yang dulunya adalah seluruh dunia kita. Semua orang pasti ada perasaan tidak rela. Tapi inilah kenyataan. Baik saudara-saudari, kita bicara itu langsung inti dan as. Dan rapat hari ini bertema Merdeka. Sebentar lagi kita akan berkumpul untuk merayakan kemerdekaan. Kita berteriak, "Merdeka!" dengan semangat lalu mengheningkan cipta. Bukan cuma untuk mengenang pahlawan, tapi juga mengenang gaji kita yang baru saja dipotong pajak, BPJS, dan biaya admin bank yang selalu naik. Kalau ada yang tanya,
apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Jawabannya, sudah. Penjajah asing sudah pulang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan dalam negeri ini rasanya seperti promo. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, serius. Kalau ada yang belanja karena promo, pasti tahu. Sumpah, strategi marketing mereka luar biasa. Strategi keuangan saya yang hancur. Bangsa ini sudah bebas dari penjajah, tapi saya tetap rela dijajah rindu. Asal ada kepastian dari kamu. Kamu? Yang mana? Ya, ini kamu. Yang mana, Pak? Iya, itu yang di depan. Saya? Ya, kamu. Ya, bagaimana, Pak? Asal ada kepastian dari kamu. Apalah arti dari sebuah kata merdeka? Kalau hati ini dihianati oleh kerakusan mereka. Merdeka itu cuma status di kalender. Tanda merahnya ada. Tapi hidup kita tetap riwayat hitam. Seperti kulitku. Hitam kulitku, keriting rambutku, kuning gigiku. Dipaksa sehat di negeri yang sakit itu seperti mencintai orang yang sudah selingkuh 3 kali. Bukan karena kita tidak punya harga diri, tapi karena kita sudah tidak punya tempat tinggal lain. Kita bertahan bukan karena percaya dia akan berubah, melainkan karena kita dipaksa terbiasa dengan rasa sakit. Bendera Indonesia merah putih, yang artinya merah itu berani, putih itu suci. Tapi sekarang merahnya bukan lagi berani, tapi darah rakyat yang ditumpahkan. Putihnya bukan lagi suci, tapi kepolosan rakyat yang terus dimanfaatkan. Intinya, kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun, jika menyerah, rasa sakitnya itu akan terasa selamanya. Merdeka!